Selama bertahun-tahun, Liverpool dikenal sebagai rumah bagi para penyerang legendaris. Dari generasi ke generasi, para striker The Reds telah menciptakan momen-momen yang membekas di hati para supporter. Salah satu nama paling ikonik adalah Luis Suarez. Penyerang asal Uruguay ini mencetak 82 gol dalam 133 laga selama 3 musim di Anfield sebelum akhirnya hijrah ke Barcelona. Kepergiannya meninggalkan kekosongan besar di lini depan yang sulit diisi. Sejak itu, sejumlah nama seperti Roberto Firmino, Divock Origi, dan Diogo Jota sempat menghiasi lini serang Liverpool. Namun, kini hanya satu dari mereka yang bertahan di era Arne Slot, pelatih asal Belanda yang mengambil alih tongkat estafet dan sedang membangun generasi baru Liverpool. Menjelang musim 2025-26, Slot dikabarkan mengincar pemain yang bisa menjadi jimat baru di lini serang, seseorang yang bisa membawa The Reds kembali mendominasi Premier League. Sementara itu, Darwin Núñez menjadi sorotan. Didatangkan dengan ekspektasi tinggi seharga 85 juta pound dari Benfica pada 2022, Núñez belum mampu memenuhi harapan. Dengan hanya 40 gol dari 139 penampilan, rata-rata 1 gol setiap 3,5 laga, masa depannya kini dipertanyakan. Atletico Madrid disebut-sebut sebagai calon pelabuhan barunya. Liverpool dikabarkan siap melepasnya dengan harga 35 juta pound, yang berarti kerugian besar sekitar 50 juta pound. Namun, dana itu bisa menjadi bekal untuk mendatangkan striker baru. Salah satu nama yang mencuat adalah Benjamin Eko dari RB Leipzig. Menurut GVMesport, pemain asal Slovenia itu memiliki klausul pelepasan sebesar 55 juta pound dan The Reds disebut sangat tertarik setelah melihat performanya. 20 gol dalam 42 laga sepanjang musim 2024-25. Eko masuk dalam daftar prioritas Liverpool. Dianggap sebagai alternatif lebih terjangkau dibanding Alexander Isak dari Newcastle United. Dengan gaya bermain yang klinis dan fisik yang kuat, ia bisa menjadi solusi yang Slot butuhkan di lini depan. Satu hal yang pasti, tanpa kontribusi luar biasa dari Mohamed Salah, sulit membayangkan di mana posisi Liverpool musim ini. Pemain Mesir itu mencatatkan 56 gol dan assist dalam 48 pertandingan, terbanyak dibanding pemain manapun di skuad. Di bawahnya, Luis Diaz hanya mencetak 12 gol di Premier League, terpaut jauh dari Salah. Ini menunjukkan betapa beratnya beban yang dipikul sang bintang berusia 32 tahun yang perlahan mulai mendekati akhir karirnya. Liverpool butuh opsi lain untuk meringankan beban itu dan Benjamin Eko bisa menjadi jawabannya. Dengan rekor gol impresif di Bundesliga dan julukan Erling Haaland baru dari pencari bakat Jacek Kulik, Eko terbukti lebih efektif daripada Núñez. Ia mencatatkan kontribusi gol yang lebih tinggi, tingkat akurasi tembakan yang lebih baik, serta lebih sering menang dalam duel udara dan berhasil melakukan take-on, kualitas penting bagi penyerang modern. Meskipun harga 55 juta pound mungkin tampak tinggi, untuk pemain muda berbakat dengan potensi besar dan catatan statistik yang menjanjikan, itu bisa menjadi investasi cerdas. Apalagi jika dibandingkan dengan hasil minim dari investasi pada Núñez, dengan usia yang masih 21 tahun, Eko memiliki ruang besar untuk berkembang. Di bawah bimbingan Arne Slot, ia berpeluang menjadi penyerang andalan baru Liverpool dan mungkin ikon lini depan berikutnya yang bisa membawa The Reds meraih kesuksesan jangka panjang di Premier League. Di tengah geliat perombakan lini depan Liverpool jelang musim 2025-26, satu kabar lain yang cukup menyita perhatian datang dari sektor penjaga gawang. The Reds resmi mendatangkan Giorgi Mamardashvili dari Valencia dengan bandrol 29 juta pound, sebuah langkah ambisius yang langsung memicu spekulasi soal masa depan Alisson Becker di bawah Mr. Anfield. Namun, spekulasi itu segera ditepis oleh sosok yang paling memahami peran vital Alisson, Claudio Taffarel. Pelatih kiper Liverpool sekaligus legenda Brasil ini menegaskan bahwa posisi Alisson sebagai kiper utama masih aman. Klub membuat keputusan itu, merekrut Mamardashvili, sudah sejak lebih dari setahun yang lalu,
ujar Taffarel kepada ESPN Brasil. Ia dibeli sebagai investasi masa depan. Tapi Alisson masih berada di level tertinggi dan sangat sulit bagi siapapun untuk menggantikan posisi itu. Mamardashvili memang tampil solid di La Liga dan masih berusia muda, namun kehadirannya lebih dipandang sebagai bagian dari proses regenerasi jangka panjang, bukan ancaman langsung bagi Alisson. Liverpool tampaknya tengah membangun masa depan dengan cermat, tidak dengan revolusi mendadak, tetapi dengan transisi yang halus dan penuh perhitungan. Dengan pengalaman panjang di Premier League dan kompetisi elit Eropa, Alisson telah menjadi pilar tak tergantikan. Ketenangannya, refleksnya, serta kemampuannya dalam membangun serangan dari belakang membuatnya tetap menjadi sosok kunci dalam rencana Arne Slot. Di usianya sekarang, dengan semua pengalaman dan hasrat yang ia miliki, akan sangat sulit bagi siapapun untuk datang dan langsung menggantikannya, bukan, tambah Taffarel penuh keyakinan. Dengan kata lain, kehadiran Mamardashvili bukanlah awal dari akhir bagi Alisson, melainkan bagian dari upaya Liverpool memastikan masa depan yang tetap tangguh di bawah Mister. Bahkan setelah era sang penjaga gawang utama usai. Baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, pada tahun 2020, Van Dijk mengalami cedera ACL parah akibat tackle keras dari Jordan Pickford dalam laga derby Merseyside di Goodison Park. Insiden itu membuatnya harus menepi dari lapangan selama hampir 1 tahun penuh, sebuah kehilangan besar untuk Liverpool saat itu. Namun, hampir 5 tahun berselang, sang kapten justru memandangnya sebagai salah satu periode paling berharga dalam hidupnya. Itu adalah salah satu masa terbaik dalam hidup saya, ungkap Van Dijk kepada Geki. Tentu saja itu sulit, secara mental lebih dari apapun. Ada malam-malam tanpa tidur, banyak pertanyaan dalam kepala. Apakah saya akan bisa kembali seperti semula? Apakah saya masih akan menjadi pemain yang sama? Meski tantangan mental terasa berat, Van Dijk mengakui bahwa secara fisik, ia mampu melalui proses pemulihan dengan baik. Ia melakukan sebagian besar rehabilitasinya di Dubai, jauh dari rutinitas klub, namun justru dekat dengan orang-orang tercinta. Saya menjalani 7 minggu penuh bersama keluarga, sesuatu yang hampir tak mungkin dalam kehidupan pemain sepak bola level atas. Dan itu jadi salah satu masa paling berharga dalam hidup saya. Lanjutnya, alih-alih meratapi cedera, Van Dijk memanfaatkan masa pemulihan sebagai waktu untuk memulihkan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwanya. Ia menemukan kembali keseimbangan, menikmati momen kebersamaan yang selama ini sulit diraih, dan pada akhirnya kembali ke lapangan dengan semangat baru. Tak ada satupun pesepak bola yang ingin mengalami cedera lutut parah. Tapi bagi saya, waktu itu, waktu yang kami habiskan bersama keluarga, itu sepadan dengan semua yang saya dapatkan hari ini, tutupnya.